Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep cah kangkung ala resto yang rasanya enak dijamin semua suka. Sudah aku siapkan di sini bahan utamanya ada kangkung sebanyak 2 ikat. Ikatannya seperti ini ya teman-teman dengan kapasitas besarnya. Nah, untuk bahan sayur kangkung sebanyak 2 ikat ini akan kita jadikan bahan utamanya masak cah kangkung ala resto. Kemudian di sini pertama-tama aku mau potong dulu, kita ambil bagian daunnya dulu ya teman-teman. Untuk bagian batangnya kita pisahkan. Nah, kita ambil dulu bagian pucuknya dan daunnya seperti ini. Untuk bikin resep cah kangkung ala resto seperti ini bebas ya teman-teman. Kalian mau pakai jenis kangkung yang seperti apa, ataupun yang daunnya lebar-lebar juga boleh. Tapi disarankan pakai kangkung cabut ya teman-teman. Kangkung cabut itu yang ada akarnya ya teman-teman. Kalau kalian untuk mencari di pasar-pasar, biasanya juga di pasar banyak yang menyediakan untuk kangkung cabut seperti ini. Nah teman-teman, siapa nih yang suka dengan masakan cah kangkung? Apalagi kita kombinasikan dengan bumbu ala-ala resto yang rasanya enak, bikin nagih, pokoknya dijamin semua suka. Sayur kangkung seperti ini adalah salah satu menu yang masuk daftar menu ala resto ya teman-teman, atau menu restoran. Menu sederhana tapi masuk daftar menu restoran. Nah, untuk kangkungnya ini sudah aku ambil bagian daunnya dan pucuknya. Pertama-tama di sini aku mau rendam dulu ya teman-teman untuk kangkungnya atau sayur kangkungnya. Nah, kita rendam menggunakan air seperti ini sebatas kangkungnya saja. Beri garam 2 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata seperti ini supaya garamnya terlarut sempurna ya. Jadi ini gunanya supaya untuk merontokkan kotoran-kotoran atau lumpur-lumpur tersisa terdapat pada sayur kangkung dan bisa membunuh bakteri-bakteri juga ya. Jadi garamnya berfungsi banget untuk membersihkan sayuran. Nah, kita diamkan dulu, rendam ya. Aku sisihkan dulu. Kemudian lanjut di sini untuk bagian batangnya jangan dibuang, akan kita ambil ya. Untuk bagian batangnya kita potong-potong menggunakan pisau seperti ini. Opsional kalau kalian mau lebih panjang, tapi di sini aku potong menjadi 3 bagian saja. Bagian akarnya tidak kita pakai ya, jadi kita buang saja. Nah, dipotong-potong menjadi 3 bagian saja dari pucuknya, tengah, dan bawahnya. Tapi di sini catatan tidak aku pakai semua ya teman-teman, jadi kita ambil beberapa bagian saja. Nah, ini bagian batangnya kita juga rendam menggunakan garam 2 sendok teh. Kita rendam ya menggunakan air dengan campuran garam, aduk sampai merata, kemudian kita sisihkan dulu. Nah, lanjut di sini aku mau siapkan untuk perbumbuannya. Perhatikan ya teman-teman, untuk cara membuat bumbu cah kangkung ala resto yang rasanya enak, bener-bener nanti enak, pokoknya dijamin bikin ketagihan. Nah, pertama-tama di sini semua perbumbuan ya akan kita cuci dulu sampai bersih. Karena wajib banget ya semua bumbu ini kita cuci dulu, terutama terdapat pada cabai. Dikhawatirkan masih banyak semprotan pestisida. Jadi kita wajib banget pencucian sampai bersih supaya terhindar dari racun pestisidanya. Nah, ini dia untuk bumbunya. Bawang putih 8 siung, bawang merah 8 buah, cabai rawit merah 8 buah. Kemudian untuk bawang putihnya di sini pertama-tama kita iris. Untuk bawang putihnya irisannya agak tebal ya teman-teman. Nah, irisannya seperti ini. Jadi diiris seperti pada umumnya juga. Karena aku menggunakan kangkung sebanyak 2 ikat, jadi kita menggunakan bawang putihnya agak banyak ya. Kemudian juga sama untuk bawang merahnya, kita iris-iris seperti biasa seperti ini, tapi irisannya agak tebal ya teman-teman. Nah, segini sudah cukup. Kemudian lanjut untuk cabai rawit merahnya, diiris bulat-bulat seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk tampilan irisannya. Kita bikin cah kangkung ala resto yang benar-benar enak, dijamin semua suka. Lanjut, siapkan mangkuk kecil, kita racik untuk sausnya. Kecap manis 3 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, dan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk 9 gram ya, atau 1 bungkus habiskan, air 100 ml. Kemudian diaduk sampai merata, seperti ini. Nah, kita siapkan ya untuk racikan sausnya, dan tambahkan terasi setengah sendok teh teman-teman. Ini wajib banget ya, pakai terasi udang yang sudah disangrai. Kita aduk dan campurkan. Nah, ini dia untuk racikan sausnya, lengkap dengan penyedapnya yang kita siapkan. Oke, kemudian lanjut di sini kita kembali ke rendaman batang sayur kangkungnya. Kita bilas ya dan cuci sampai bersih untuk bagian batang sayur kangkung. Nah, dibilas sampai bersih ya supaya nanti aman untuk kita masak. Nah, kira-kira segini sudah cukup. Kita sisihkan ke dalam mangkuk. Kemudian lanjut aku mau cuci sampai bersih untuk bagian daunnya. Jadi di sini kita pisahkan dulu ya untuk bagian batang dan daunnya.
karena kita butuhkan nanti ada trik untuk cara memasaknya. Nah teman-teman, ini airnya kotor banget ya, jadi untuk direndam dengan air garam lumayan untuk merontokkan kotoran-kotoran pada sayuran kangkung. Lanjut kita bilas sampai bersih untuk daun kangkungnya seperti ini. Kemudian kita angkat dan tiriskan ya. Ini dia teman-teman, untuk sayur kangkungnya sudah kita cuci bersih dan ditiriskan. Dan ini dia penampakannya. Lanjut saatnya kita memasak. Tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu. Kemudian masukkan irisan bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Kita tumis sampai harum ya teman-teman. Aku menggunakan wajan aluminium yang besar ya, supaya lebih leluasa untuk memasak. Kemudian setelah harum, kita masukkan racikan sausnya dan masukkan irisan cabainya. Saatnya kita masak sebentar sampai dia mendidih seperti ini teman-teman. Nah, diaduk-aduk dulu ya, kita matangkan untuk bumbunya. Kemudian masukkan bagian batang sayur kangkungnya terlebih dahulu. Jadi kita matangkan dulu untuk bagian batang sayur kangkungnya. Diaduk-aduk terus ya, tetap menggunakan api sedang. Didiamkan sesaat, kemudian diaduk-aduk kembali. Nah, jadi batang daun kangkungnya lebih duluan nanti matangnya. Nah, kemudian setelah ini aku mau masukkan daun kangkungnya. Saatnya aku masukkan ya, daun kangkungnya. Nah, teman-teman, di tahap seperti ini paling penting kita besarkan apinya. Jadi kita masak sayur kangkung seperti ini atau cah kangkungnya dengan masak cepat ya. Karena ini menggunakan api kompor rumahan, jadi kita gunakan api yang paling besar ya. Kalau pakai api yang di restoran kan itu apinya besar banget teman-teman. Jadi enak untuk masak cepatnya ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita menggunakan api rumahan yang paling besar aja. Dan tetap diaduk-aduk terus seperti ini, supaya nanti dia matangnya cepat dan masaknya cepat. Ini aromanya aja udah wangi banget ya. Nah teman-teman, segini sudah cukup ya untuk masak cah kangkung ala restonya. Sudah matang, kita angkat dan sajikan ke dalam piring. Wow, ini dia teman-teman, cah kangkung ala resto siap disajikan. Rasanya itu enak banget, rasa pedasnya juga ada ya. Rasa gurih, sedap, dan pokoknya ada manis-manisnya. Ini menyatu banget dengan nasi hangat. Cocok banget ya, menu sayuran pendamping untuk ikan goreng, ayam bakar, ataupun ayam goreng, dan menu lainnya. Bisa kalian cobain ya teman-teman. Untuk cara memasaknya, ikutin aja langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep cah kangkung campur lenca yang pastinya rasanya enak, dijamin semua suka. Sudah aku siapkan sayur kangkung sebanyak 2 ikat, kemudian ada buah lenca sebanyak 150 gram dalam satu bungkusan seperti ini. Nah, pertama-tama di sini aku mau eksekusi dulu untuk bagian sayur kangkungnya. Kita potong menggunakan pisau saja ya. Bagian akarnya kita buang dan kita potong-potong dengan menyesuaikan panjangnya menjadi 4 bagian seperti ini. Potong menggunakan pisau saja ya, lebih praktis dan lebih cepat. Nah, tentunya untuk kangkungnya kita sortir ya, bagian yang kuning ataupun bagian yang kurang bagusnya kita pilih dan kita buang. Untuk sayur kangkungnya kita rendam menggunakan air terlebih dahulu, beri garam 2 sendok teh. Jadi ini gunanya supaya nanti lebih merontokkan untuk kotoran-kotoran yang masih terdapat pada sayur kangkung, bahkan bisa untuk membunuh kuman ya. Ini diaduk sampai merata. Kemudian setelah merata diaduk seperti ini, kita diamkan dan direndam, sisihkan dulu. Kemudian lanjut untuk buah lencanya kita akan eksekusi. Pertama-tama di sini kita buang dulu bagian tangkainya karena di sini buahnya masih menempel bagian tangkainya ya. Nah, kita ambil untuk buah lencanya. Nanti untuk bagian yang besarnya kita belah menggunakan pisau. Karena ini kalau yang bulatannya besar agak gimana gitu kalau di saat dikonsumsi ya. Mungkin terlalu besar. Jadi kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Tapi opsional ya, kalau kalian tidak suka dibelah juga tidak apa-apa. Ini aku ambil yang paling besarnya saja. Nah, segini sudah cukup. Kemudian kita cuci sampai bersih untuk buah loncanya. Nah, dicuci ya. Kita bersihkan. Untuk buah loncanya tidak perlu direndam dengan air garam, cukup dicuci sampai bersih saja. Buah lenca ini paling familiar ya teman-teman, masakan khas Sunda yang suka dibikin sambal biasanya.
Nah, untuk buah lencaknya ini aku perlu mencuci sampai 3 kali supaya lebih memastikan untuk kebersihannya. Segini sudah cukup, sisihkan, kemudian lanjut kita siapkan untuk perbawangannya. Nah, teman-teman perhatikan ya cara membuat bumbu cah kangkung campur lencaknya. Kita menggunakan nanti bumbunya seperti bumbu sambal matah, teman-teman. Tentunya bumbu ini akan kita persiapkan dengan yang lebih praktis ya, lebih mudah. Nah, semua perbumbuan ini kita akan cuci dulu ya nanti ya. Aku buang dulu bagian tangkai cabainya. Kita siapkan semua perbumbuannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk dicuci sampai bersih terlebih dahulu karena di sini cabai terdapat adanya semprotan pestisida ya dari petani. Dikhawatirkan. Makanya di sini kita lakukan pencucian sampai benar-benar bersih supaya nanti aman dari racun pestisidanya. Nah, ini aku melakukan pencucian kedua kali. Kita pastikan ya semua bumbunya benar-benar sampai bersih. Segini sudah cukup. Ini dia teman-teman bumbunya yang harus kita siapkan. Ada bawang putih 8 siung, bawang merah 5 buah, cabai rawit merah 15 buah, dan tomat merah nanti aku pakai setengah buah saja. Karena ini tomat merahnya besar ya. Untuk pertama-tama di sini bawang putihnya aku iris-iris dulu. Nah, untuk irisannya seperti biasa ya pada umumnya. Tinggal kalian sesuaikan saja kalau kalian mau lebih tebal ataupun lebih tipis. Karena kita di sini menggunakan nanti bumbu iris dan kita gunakan secara untuk bikin seperti sambal matah nanti. Untuk bawang merahnya juga sama, diiris seperti biasanya pada umumnya. Nah, setelah bawang merah, kita iris serong untuk cabai rawit merahnya. Ini cabai rawit merahnya bisa kalian sesuaikan ya, kalau mau lebih pedas tinggal tambahkan saja kapasitasnya. Untuk tomat merahnya di sini aku pakai setengah buah saja karena tomatnya besar. Dipotong-potong ya seperti ini. Nah, diperkecil. Kemudian siapkan jeruk nipis 1 irisan. Nah, ini dia akan kita bikin seperti sambal matah ya. Siapkan ulekan dan kita tempatkan ke dalam ulekan semua bumbu yang kita iris tadi. Kemudian kita ulek seperti ini. Uleknya jangan dihaluskan ya. Kita butuhkan di sini nanti aromanya yang lebih keluar dengan dicampurkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman teksturnya. Kemudian beri irisan jeruk nipis. Nah, teman-teman cobain nih ya bikin bumbu cah kangkung seperti ini. Ini enak banget pastinya nanti. Dicampurkan, setelah tercampur merata, ini bumbunya sudah siap untuk kita bikin cah kangkung campur lencaknya. Nah, untuk kangkungnya yang sudah direndam dengan air garam, kita bilas sampai bersih. Kita cuci kembali ya. Nah, teman-teman ini airnya kotor banget karena dia rontok ya, karena menggunakan garam sebanyak 2 sendok teh kita rendam tadi. Kemudian kita bilas sampai benar-benar bersih. Diambil dikit demi sedikit seperti ini untuk supaya kotorannya tinggal ke bawah. Segini sudah cukup. Lanjut kita saatnya memasak. Siapkan wajan, panaskan, kemudian tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Setelah panas, kita tumis semua ya bumbunya. Ini sudah aku masukkan semua ya. Jadi kita tumis semuanya berbarengan. Ini aromanya juga enak banget ya, karena kita menggunakan adanya irisan jeruk nipis juga yang kita peras. Setelah itu kita masukkan buah lencaknya pertama-tama ya. Diaduk-aduk sebentar, kemudian beri garam 1 sendok teh, kaldu bubuk sapi 1 sendok teh, micin 1/4 sendok teh, saus tiram 1 sendok makan. Nah, cukup segitu ya teman-teman, menambahkan penyedapnya itu sudah pas banget, sudah sesuai dengan takaran dengan kapasitas kangkung sebanyak 2 ikat. Diaduk-aduk sampai merata, setelah itu kita masukkan sayur kangkungnya. Nah, di tahap seperti ini tetap menggunakan api sedang ya teman-teman, karena kita butuhkan untuk mematangkan sayur kangkungnya dan buah lencaknya dengan api santai. Diaduk-aduk sampai merata seperti ini, ditekan-tekan, kemudian dibalik seperti ini ya. Bagian atasnya kita balik ke bawah seperti ini supaya nanti tingkat kematangannya lebih merata. Karena kita menggunakan sayur kangkung sebanyak 2 ikat, ini lumayan banyak kapasitasnya. Nah, diratakan dulu, kemudian didiamkan sesaat untuk proses kematangannya, karena kita menggunakan wajan yang tidak terlalu besar ya. Diaduk-aduk sampai merata teman-teman, supaya nanti sayur kangkungnya matang. Nah, diusahakan airnya kita susutkan lagi atau sampai dia menyusut, supaya nanti kangkungnya juga matang dan buah lencaknya juga ikut matang sampai merata. Yang kita butuhkan untuk tingkat kematangan sayur kangkungnya dengan matang yang cukup ya, bukan yang masih sayurnya hijau.
Jadi kita butuhkan untuk masak sayur kangkungnya dengan matangnya yang cukup. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Sayur kangkungnya sudah matang, aku angkat dan siap disajikan. Aromanya sudah wangi banget. Wow, ini dia teman-teman, kita tuangkan ke dalam piring cah kangkung campur lenca yang rasanya enak banget menggunakan bumbu ala-ala sambal matah yang rasanya enak, dijamin semua suka. Ini dia teman-teman, cah kangkung campur lencanya sudah siap kita sajikan. Ini rasanya enak banget, salah satu menu harian yang cocok banget ya buat kalian cobain. Menurutku kangkung dicampur dengan buah lenca seperti ini cocok banget, pas banget ya, apalagi dimakan dengan nasi hangat, menyatu banget dengan menu lainnya. Rasa gurihnya, sedapnya, dan pokoknya ada pedas-pedasnya, ini mantap banget ya. Karena aku menggunakan adanya saus tiram sebanyak 1 sendok makan, dan ini bumbunya pas ya. Selamat mencoba resepnya, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.